Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Santi Sati Om, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari Latsat CPNS Golongan 3, Angkatan 24 Kelompok 2, dari instansi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, akan memberikan biografi dari Bapak Nadiem Anwar Makarim untuk melengkapi tugas agenda 2. Baiklah, langsung saja. Kami akan mempresentasikan biografi Bapak Nadiem Anwar Makarim. Dari perwakilan kelompok, saya persilahkan. Latar belakang keluarga Bapak Nadiem Anwar Makarim. Pendiri Gojek ini terlahir dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri pada tanggal 4 Juli 1984 di Singapura. Ia memiliki seorang saudara perempuan dan istri yang bernama Franca Franklin. Dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak cantik, saudara Franklin Makarim. Pendidikan Nadiem dari SD, SMP bersekolah di Jakarta. Melanjutkan SMA ke Singapura. Ia memilih melanjutkan kuliah di Brown University jurusan International Relations. Kemudian mengambil master bidang administrasi bisnis di Harvard. Karir setelah lulus kuliah Bapak Nadiem Anwar Makarim. Setelah lulus dari Brown University, Nadiem bekerja sebagai konsultan manajemen di McKinsey dan Company tahun 2006. Ia berhenti bekerja untuk melanjutkan studi master di Harvard University, kemudian kembali ke tanah air usai wisuda. Usai resmi mendapat gelar master dari Harvard University, Nadiem kembali ke tanah air dan bekerja sebagai editor, manajer sekaligus CEO founder Zalora Indonesia. Kemudian ia bergabung dengan perusahaan startup penyedia layanan pembayaran non-tunai, Kartuku, sebagai CEO. Ide bisnis pendiri Gojek Bapak Nadiem Anwar Makarim. Beliau berkata bahwa saya tidak betah bekerja di perusahaan orang lain. Saya ingin mengontrol takdir saya sendiri. Alasan sederhana itulah yang membuat Nadiem Makarim mencoba merintis perusahaan sendiri serta berbekal pengalaman kerja di berbagai tempat. Bosan bekerja di perusahaan orang, Nadiem pun mencoba peruntungan dengan mendirikan badan usaha sendiri. Ia pun akhirnya mendirikan startup yang berbasis penyedia jasa transportasi pada tahun 2010 bernama Gojek. Ide bisnis transportasi Gojek sendiri berasal dari pemikiran Bapak Nadiem ketika ia berdiskusi dengan tukang ojek langganannya. Karena Bapak Nadiem Makarim jarang menggunakan mobil karena mobilitasnya yang tinggi dan ia lebih sering menggunakan jasa ojek. Fitur layanan pada aplikasi Gojek yang inovatif membuatnya berkembang pesat serta menjadi startup unicorn di Indonesia untuk bidang transportasi. Ketika pertama berdiri hanya memiliki 20 driver. Jumlah karyawan Gojek masih sangat terbatas dan drivernya pun juga masih sangat terbatas. Namun, keyakinan dari Bapak Nadiem Makarim akan perusahaannya membuat Gojek bisa bertahan hingga melaju pesat beberapa tahun berikutnya. Sekarang, jumlah sudah lebih dari 20 juta dan tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Pengguna Gojek pun semakin meningkat, bahkan tiap harinya bisa melayani lebih dari 3 juta pesanan. Gojek menawarkan berbagai jenis layanan seperti jasa pengantaran barang dan makanan, transportasi, serta jasa belanja, sehingga kemudian dilakukan ekspansi bisnis hingga tersebar di 207 kota di Indonesia dan 5 negara ASEAN. Hal tersebut membuatnya menjadi startup dekakorn Indonesia. Dalam majalah Global Asia tahun 2018, Gojek mendatangkan banyak keuntungan
bagi para pemegang sahamnya. Bapak Nadiem Makarim sendiri memiliki saham 5% dari perusahaan yang didirikannya tersebut. Dari situ ia bisa memiliki kekayaan 100 juta US dollar atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Berkat kerja keras Bapak Nadiem Makarim, pendiri Gojek dan para karyawan serta drivernya, kini Gojek merupakan salah satu perusahaan teknologi jasa transportasi nomor 1 di Indonesia. Dari CEO Gojek, kemudian Bapak Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2019, Nadiem ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk melengkapi Kabinet Indonesia Maju dengan menduduki posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal tersebut lantas membuatnya harus mundur dari CEO Gojek. Lantas apa saja yang mengharumkan namanya? Yang pertama, penghargaan The Straits Times Asian of the Year pada tahun 2016. Yang kedua, beliau masuk dalam daftar Bloomberg 50 versi 2018. Yang ketiga, beliau kembali masuk ke dalam tokoh termuda peraih penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24. Yang keempat, Gojek masuk Fortune Top 50 Companies That Change the World pada tahun 2017 peringkat 17 dan pada tahun 2019 peringkat ke-11. Berikut implementasi nilai-nilai Pancasila dari Pak Nadiem Makarim. Yang pertama, beliau peka terhadap lingkungan. Jadi beliau peka terhadap lingkungan sekitar, mendapatkan inspirasi sukses saat sedang seorang tukang ojek yang ia gunakan jasanya. Yang kedua, sabar dalam berusaha. Beliau sabar merangkak dari nol, dari yang awalnya Gojek hanya memiliki 20 mitra driver dan melakukan promosi dari keluarga dekat hingga kerabat. Sekarang perusahaan ini telah mencapai unicorn. Yang ketiga, yaitu senang belajar. Nadiem Makarim amat menghargai waktu untuk belajar dan seluruh hidupnya ia dedikasikan untuk terus belajar, menambah pengalaman dan berinovasi. Keluar masuk perusahaan membuatnya melihat berbagai kesempatan serta peluang. Yang keempat, pada solusi dari suatu masalah. Beliau melihat permasalahan kemacetan di ibu kota. Nadiem menawarkan solusi dengan menawarkan jasa transportasi umum seperti ojek online untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dan berikutlah pemikiran sampai di lapangan. Nadiem harus turun ke lapangan untuk menawarkan kerjasama dengan tukang ojek yang ada di lapangan untuk bergabung dalam perusahaannya. Dia mendapatkan solusi dan peluang dengan terjun ke lapangan. Yang berikutnya, tidak mudah berpuas diri. Nadiem Makarim terus berinovasi, walau perusahaannya sudah berskala besar dan sudah dikenal orang, dia mengaku tetap menganggap Gojek sebagai perusahaan rintisan. Yang terakhir yaitu menciptakan lapangan kerja baru. Dengan hadirnya Gojek, Nadiem Makarim mampu membantu banyak orang menjadi mendapatkan pekerjaan dan juga mengembangkan bisnis UMKM. Begitulah kiranya perjalanan karir dan biografi Nadiem Makarim, sang pendiri Gojek yang masuk jajaran pemerintahan dengan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Meski sering dikritik, ia tetap mampu sukses di atas kaki sendiri. Semoga bermanfaat dan terima. Demikian paparan biografi Bapak Nadiem Makarim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.